Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, kita akan belajar matematika asyik dan menyenangkan. Pada materi ini kita akan belajar terkait statistika di kelas 8 semester 2. Untuk mulai pembelajaran, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cakupan KD yang kita pelajari adalah sebagai berikut. Nah, oke, dalam pertemuan kedua kali ini, masih ingat tidak materi yang pertama terkait menganalisis data? Penyelwi akan membagikan sebuah data terkait waktu penggunaan dalam berinternet. Nah, ini survei dilakukan oleh globalwebindex.com. Ternyata anak-anak bahwa Indonesia termasuk 10 besar yang paling banyak menghabiskan waktu, yaitu sebanyak 7 jam 59 menit. Berarti itu artinya hampir 8 jam. Kita lihat nih, ternyata negara yang pertama yang paling banyak menghabiskan waktu dalam berinternet adalah Filipina, Afrika Selatan, Brasil, Kolombia, Thailand, Argentina, Meksiko, dan Indonesia. Kemudian baru seterusnya Malaysia, Taiwan, dan sebagainya. Nah, tengok nih di sebelah pucuk sini bahwa negara Jepang, Netherlands, Jerman, Denmark, Perancis, dan seterusnya, ternyata negara-negara maju lebih sedikit penggunaannya dalam internet. Kenapa ya? Nah, kita bisa introspeksi diri nih. Termasuk hal yang membanggakan atau tidak nih? Tergantung bagaimana kita menggunakan internet. Kalau kalian menggunakan internet, biasanya untuk apa? Nah, untuk mengerjakan tugas kah? Untuk games kah? Atau untuk YouTube-an? Atau untuk apa nih? Nah, semakin banyak kita menggunakan waktu berinternet dalam hal sesuatu yang kurang baik, maka itu akan sangat berdampak kurang produktifnya kita. Nah, negara-negara yang produktif justru menggunakan internetnya lebih sedikit. Oke, masih ingat? Nah, ini Bu Silvi mau mengingatkan nih, waktu laksana pedang. Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Makanya tadi ya, terkait berinternet, yuk kurangi waktu berinternet. Ketika mengerjakan tugas, nah baru kita boleh menggunakan internet. Boleh menggunakan internet asal dalam hal yang bijaksana, oke? Dalam materi kali ini, saya awali dengan ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data? Setiap pengukuran data yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data himpunan pengamatan. Nah, dalam ukuran pemusatan data, kita akan belajar terkait 3 hal. Yang pertama, mean, median, kemudian modus. Untuk hari ini kita hanya fokus pada mean atau rata-rata. Nah, pada pertemuan kedua kali ini ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan pembelajaran PJJ, siswa dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan mean atau rata-rata dengan tepat. Apa itu mean? Mean atau rata-rata adalah jumlah nilai-nilai data dibagi banyaknya pengamatan atau banyak data. Rumus dari data mean atau biasa kita simpulkan X bar. Mean sama dengan jumlah nilai data dibagi jumlah data. Paham ya ini terkait rata-rata? Misal kalian punya teman nih, ukurannya tingginya berbeda-beda tuh. Ada yang 170, ada yang 180, ada yang 150, ada yang 150 lagi, ada yang 140 gitu. Kalian jumlah tuh, kemudian dibagi banyaknya siswa. Nanti kita bisa mengukur nih rata-rata siswa SMP UT Al Islam berapa ya tingginya. Oke anak-anak, kita bisa mencoba contoh soal yang sederhana terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan rata-rata usia dalam tahun data pengunjung kolam renang anak berikut. Ini ada kolam renang nih. Nah, usianya begini, ada 2, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 6, 6, 10, 5. Maka bagaimana cara mencari rata-ratanya?
Kita ingat dulu rumusnya kan? Rumusnya apa? X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Untuk mempermudah, jika ada soal seperti ini, maka kita urutkan terlebih dahulu tipsnya. Kita urutkan dari yang kecil. 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 10. Ya, kita tinggal jumlah. X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 4, dan seterusnya sampai ditambah 10 dibagi 12. 12 nya dari mana? Nah, ini kita lihat banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang atas kita tambahkan dulu. Berapa nih? Nah, kita jumlah hasilnya 58 dibagi 12, hasilnya 4,83 tahun. Jadi banyak rata-rata pengunjung kolam renang anak adalah 4,83 tahun. Oke, contoh soal yang kedua ya. Nah, ini ada nih data jumlah pengunjung di suatu klinik gigi. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata jumlah pengunjung di klinik gigi tersebut. Ingat kembali ya, rata-rata bagaimana rumusnya, Nak? Ya, X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Berarti datanya berapa nih? 12 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 31 ditambah 28 ditambah 17 dibagi banyak harinya berapa? Ada 7 hari. Berarti yang atas kita jumlah terlebih dahulu, hasilnya 112 dibagi 7 hasilnya 16. Berarti jumlah rata-rata pengunjung di klinik gigi adalah 16 orang per hari. Sangat mudah ya. Nomor 3, tentukan jumlah siswa yang nilainya lebih dari rata-rata. Kita tahu di sini diketahui tabel nilai ulangan IPA siswa kelas 8A. Nah, kalau kita mau menghitung banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata, berarti kita harus terlebih dahulu tahu. Nomor 3, tentukan jumlah siswa yang nilainya lebih dari rata-rata. Ini diberikan tabel nih. Frekuensi ini artinya siswa yang peroleh nilai 4 itu sebanyak 4 orang. Frekuensi itu banyak siswanya. Kalau ada yang memiliki nilai 5, ini berarti ada sebanyak 5 orang. Kalau kita mau tahu jumlah banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata, berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Masih ingat rumus rata-rata? Ya, X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, ini kita tinggal kali nih. Karena nilai 4 ada sebanyak 4 orang, maka kita bisa menghitung langsung 4 kali 4. Daripada menulis satu-satu, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 itu akan lama. Jadi kita persingkat menjadi perkalian saja. 4 kali 4 ditambah 5 kali 5. 6 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 8 ditambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 2 dibagi banyak data. Banyaknya berapa? Tinggal kita jumlah frekuensinya. 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2. Nah, atas kita hitung dulu. 4 kali 4 16, 25, 35 dan seterusnya. Lalu kita tambah yang atas ditambah yang atas ini. Nah, yang atas kita sudah menghitung penjumlahnya 239, yang bawah kita hitung ada 35 frekuensinya. Berarti kita bagi, hasilnya 6,8. 6,8 itu letaknya di mana? Nah, di antara 6 dan 7. Nah, di sini ya. Berarti banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata, berarti mana? Ini. Nilai 7, 8, 9, 10. Banyaknya berapa nih? 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya 21 siswa. Oke. Soal yang keempat. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengaku bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,6. Tentukan nilai ulangan Romi. Nah, di
sini awalnya 11 orang nih, terus kemudian dikurangi 1 orang. Jadi kita ingat kembali bahwa X bar sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Ini yang pertama ini kita tuliskan dulu untuk X bar rata-rata 11 orang. Artinya jumlah datanya itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai X11. Ini nilai-nilainya ya. Sama dengan ini, tadi sudah diketahui bahwa nilai rata-rata pertama untuk 11 orang itu 7,2. Nah, bisa kita pahami ya. Oleh karena itu bisa kita kalikan nih 7,2 kali 11 sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai X11. Berarti jumlah data nilai orang pertama sampai orang kedua, orang ketiga sampai orang 11 itu 79,2. Nah, kita ada informasi kembali bahwa jika 10 orang siswa itu nilainya berubah menjadi 7,0. Tadi ini Romi nggak diikutkan nih, jadi X bar aksen yang baru ini rata-rata yang baru itu adalah jumlah nilai orang pertama sampai orang 10 dibagi 10 orang. Nah, X bar yang baru 7,07 dengan ini. Berarti kita bisa mengalihkan 7 kali 10 berarti 70 sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 sampai X10. Kita tahu bahwa ketika jumlah nilainya 1, 2, 3 ditambah sampai orang ke-11 itu hasilnya 79,2. Sementara kita punya data juga bahwa jika nilai orang pertama, orang kedua, orang ketiga dijumlah sampai orang ke-10 itu hasilnya 70. Berarti nilainya Romi X11 ini berapa nih? Nah, tinggal kita kurangkan saja. Kalau 11 orang hasilnya 79,2, kalau orang ke-10 orang itu 70. Berarti kita tinggal kurangi 79,2 dikurangi 70 hasilnya 9,2. Jadi nilai Romi adalah 9,2. Mudah ya? Baik, kita menuju ke nomor 5. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Nah, ini hampir mirip nih sama yang tadi. Kita tuliskan kembali saja rumusnya. Min atau X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Yang pertama ini 39 siswa nih, berarti X bar yang pertama untuk 39 siswa. Nah, berarti ini datanya dari X1, X2 sampai X39. Setelah itu bisa kita kalikan nih. Nah, hasilnya 1755 itu adalah jumlah data dari orang pertama sampai orang ke-39. Nah, kita tuliskan kembali juga nih X aksen yang baru. Ini X aksen yang baru, X bar aksen yang baru, ini adalah rata-rata yang kedua atau rata-rata ketika orang ke-40 ditambahkan. Maka kita bagi juga banyak datanya 40 orang. Nah, kita tahu bahwa nilai orang pertama sampai 39 itu 1755. Nah, kita bisa masukkan. Nah, di sini juga diketahui ya bahwa nilai rata-rata ujian ketika 40 orang itu 46. Nah, ini bisa kita tuliskan 1755 ditambah X40 dibagi 40. Kita bisa pindahkan 40-nya menjadi 40 kali 46, 1840 sama dengan 1755 ditambah X40. Kemudian kita kurangi saja, 1840 dikurangi 1755. Berarti X40 hasilnya 85. Itu artinya orang yang susulan itu memiliki nilai 85. Begitu ya, sangat mudah bukan? Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.